Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani. Saya dari Fakultas Pertanian Muslim Aceh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 10 model kepemimpinan dalam perspektif Islam. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yakni setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kepada orang-orang yang telah dipimpinnya. Selanjutnya, model kepemimpinan dalam perspektif Islam. Islam telah memandang kepemimpinan sebagai salah satu sifat yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama untuk bisa memimpin dan mengendalikan satu sama lain. Islam juga menegaskan jika kepemimpinan dengan gaya modern mungkin tidak sama dengan apa yang dipandang dalam Islam. Berikut pandangan Islam mengenai model kepemimpinan yang luhur. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang pemimpin ingin rakyatnya atau seseorang yang berada di bawahnya memiliki sifat yang baik dan memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia pun harus memiliki sifat yang sama agar apa yang dilakukannya menjadi seni tauladan yang baik bagi rakyatnya. Kedua, memenuhi hal rakyat. Seorang pemimpin harus mampu memenuhi setiap hak dari rakyatnya. Apabila hak yang dimilikinya telah dirampas oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk mengendalikan hal tersebut kepada orang yang bersangkutan. Hal ini juga diterapkan dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, di mana beliau selalu berusaha untuk memenuhi setiap hak dari rakyat yang dipimpinnya masa itu. 3. Siddiq atau jujur. Selain dapat menegakkan imamah dan imarah, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat yang ditanamnya melalui jiwa kepemimpinannya. Di sini, sifat seorang pemimpin haruslah jujur atau as-siddiq. Tidak hanya jujur, melainkan mereka diharapkan mampu menanamkan jiwa kebenaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, tabligh, aktif dan aspiratif. Selain memiliki modal kepemimpinan yang bersifat jujur dan terbuka, seorang pemimpin diharapkan memiliki keaktifan serta aspirasi yang bisa menanamkan jiwa kepemimpinannya secara benar dan adil. Di dalam Islam, seorang pemimpin harus menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah, tidak memihak satu sama lain, melainkan harus dinyatakan dengan kebenaran. 5. Amanah. Tidak hanya as-siddiq dan at-tabligh, melainkan juga harus amanah. Amanah dalam Islam dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diembannya sebagai pemuka atau seorang pemimpin. Di dalam Islam, kepercayaan seorang pemimpin harus benar-benar dijaganya. Hal ini menunjukkan jika dalam jiwa kepemimpinannya ia adalah orang yang dapat dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawabnya kepada orang banyak. 6. Fatonah atau cerdas. Seorang pemimpin juga harus menanamkan jiwa atas kemampuan yang dimilikinya. Di sini bukan berarti ia harus menyombongkan dirinya atas kemampuan yang dimiliki, melainkan dapat menempatkan kemampuan dan daya intelektualnya pada hal-hal yang bisa meningkatkan sebuah kemajuan bersama. Kesombongan dalam Islam. Kemajuan bersama.
kesombongan dalam Islam karena menunjukkan seseorang yang memiliki sifat tidak baik. Baik, selanjutnya, ketujuh, tidak otoriter. Otoriter adalah sifat untuk memaksakan kehendak orang lain. Sifat ini sama seperti egois atau hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau mendengarkan nasihat atau saran dan masukan dari orang lain. Dalam hal ini, Islam sangat tidak menyukai pemimpin yang memiliki sifat otoriter seperti ini, di mana seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan kepentingan antara hablum minannas dan hablum minallah secara seimbang dalam kehidupannya. Kedelapan, memiliki integritas tinggi. Sebagai seorang pemimpin, integritas juga sangat penting untuk diterapkan, di mana Islam memandang seorang pemimpin sebagai orang yang disegani dan ditiru tingkah dan perbuatannya untuk tujuan yang lebih baik. 9. Menjalin kerjasama. Model kepemimpinan dalam perspektif Islam juga harus mengandung tindakan yang bisa dilakukan bersama-sama. Menjalin sebuah kerjasama dengan pihak atau orang lain memang bisa membantu sebagian besar pekerjaan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu, seorang pemimpin diharapkan mampu memenuhi semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan baik dan selesai tepat waktu. Hal ini menjelaskan jika kerjasama antara sesama pemimpin juga harus dilakukan demi tujuan bersama untuk memajukan sebuah bangsa dan negaranya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, "Tolong menolonglah kami dalam hal kebaikan atau ketakwaan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam hal dosa atau kemaksiatan." Quran Surah 5. 10. Memberantas kezaliman. Di dalam Islam, kezaliman merupakan sebuah sikap dan tindakan yang sangat dilarang, di mana sikap dan tindakan seperti itu dapat merugikan orang lain dan dapat meruntuhkan pondasi sebuah bangsa dan negara. Islam menganjurkan jika seorang pemimpin selain menjauhkan dirinya dari sikap dan tindakan tercela seperti ini, mereka juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas adanya kezaliman pada kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Dari penjelasan mengenai model kepemimpinan dalam perspektif Islam di atas, maka dapat diartikan jika seorang pemimpin harus menerapkan hal baik dalam masa kepemimpinannya, bukan berarti jabatan atau kedudukannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang justru merugikan bagi orang lain. Hal ini juga telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan kami jadikan di antara mereka adalah pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan mereka telah meyakini ayat-ayat kami." Quran Surah As-Sajdah ayat 24. Dari dalil di atas dapat disimpulkan jika setiap manusia yang terlahir adalah seorang pemimpin, yang mana mereka telah diberi petunjuk untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Islam sebagai agamanya. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe.